warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qaim bihuquqillah adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ma daqatillah wa farrajahallah amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. La hadratin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam, la hadrati abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa amadina wa akhwarina wa khalatina wa ikhwanina wa akhwatina wa qarabatina wa jiranina man habba wa sana ilayna wa bil huquqi alayna wa li jami'i masyayikhina wa muallimina wa mudarrisina wa nakhusuhu setelah hadrati Syekh Abi Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bandani wa hadrati Syekh Al-Imam Al-Habib As-Sayyid Abdullah bin Al-Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita lanjut halaman 186. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharin amin. Wa yustaratu, harokat ra-nya diperbaiki itu wa yustaratu, bukan wa yustaritu. Wa yustaratu an takuna iqamatuha fi abniyatin ay al-manazila, dan disyaratkan bahwa pelaksanaan Jumat pada wilayah yang banyak rumah, ya, artinya al-manazila yaitu rumah-rumah yastawtinuhal adadul mu'tabaru, yang ditempati rumah tersebut oleh jumlah yang dianggap sah melaksanakan Jumat. Jadi mudah-mudahan sih kalau di tempat kita nih semua, ya Jakarta lah paling tidak tuh, itu udah layak dilaksanakan sholat Jumat di semua masjid dah pokoknya, ya. Nggak ada yang nggak sah begitu, karena memang masjid-masjid rata-rata di Jakarta itu, di tempat kita memang adanya di kawasan perumahan begitu, kawasan perumahan yang di situ orangnya tinggal gitu, bukan perumahan di mana nggak ada orangnya. Ada masjid besar, ya, di mana penduduknya nggak ada tuh di sana. Ada di Masjid Namiroh, ya, di Arafah itu nggak ada tuh di sana orang yang tinggal di Arafah yang jadi penduduk Arafah gitu tuh, karena tempat tersebut emang dipakai buat wukuf setiap pelaksanaan ibadah haji. Saya nggak tahu apakah memang pemerintah Arab Saudi sengaja kali mengosongkan tempat tersebut sehingga, ya, tidak boleh ada penduduk yang tinggal di situ gitu, ya. Itu Masjid Namiro gede banget itu, ya. Oh, kalau bandingin sama musola kita 10 kali lipat kali gedenya, kan. Lebar, luas. Tapi memang penggunaannya cuman setahun sekali dah, bahasanya gitu, pada waktu musim haji saja. Nah, di situ ya sulit kalau setiap mau melaksanakan Jumat masjidnya gede, penduduk gak ada di situ, ya kan. Nah, di situ tuh berarti menurut kitab ini tidak sah tuh melaksanakan sholat Jumat walaupun masjidnya gede, ya. Hanya, ya, setahun sekali orang ramai di situ di waktu wukuf, ya. Sawa'un kanat min hajarin aw tinin aw khashabin, ya, min baladin aw qaryatin. Baik rumah tersebut terbuat dari batu, ya, atau dari tanah liat,
au khasyabin atau dari kayu, mimbaladin au qaryatin, baik kota ataupun desa. Urusan rumahnya dibikin dari apa sih? Kagak penting dah ya. Yang penting di tempat pelaksanaan Jumat tersebut itu adalah wilayah di mana orang itu tinggal di situ ya. Jadi satu kampung, dan paling tidak diharapkan awalnya itu adalah pelaksanaan Jumat di situ seharusnya dilaksanakan oleh orang yang ada di situ ya, yang jumlahnya menurut mazhab Syafi'i itu harus 40 termasuk imam di dalamnya gitu ya. Kalau menurut mazhab yang lain ada yang kurang daripada itu. Wala budda wa an takuna al-abniyatu mujtami'atan fil 'urfi. Dan seharusnya bahwa bangunan-bangunan tersebut dianggap ya kumpul secara kebiasaan ya. Secara umumnya menurut pendapat orang tuh rumah itu satu antara yang lain berdekatan begitu ya. Dekatnya juga secara kebiasaan orang bilang tuh segitu dekat enggak gitu. Kalau rumah antar satu dengan yang lain ya dinilai dekat oleh kebiasaan di situ dan jumlahnya ya sudah mencukupi untuk dilaksanakan sholat Jumat, nah maka sesuai dengan jumlahnya saja tuh di situ udah layak tuh untuk dilaksanakan sholat Jumat di situ. Nah, tapi nanti memang bahwa sholat Jumat itu kan yang diinginkan adalah takmir gitu. Seolah-olah lagi menunjukkan keberadaan Islam gitu ya. Kalau Jumat bentuknya kecil-kecil, dikit-dikit begitu ya. Jadi tidak ada kelihatan takmirnya jadinya gitu. Kayak sholat harian biasa gitu ya, sholat biasa itu. Ya, itu kurang bagus jadinya. Sekali lagi ini musola kita ada kumpul 200 orang masuk ya, dan orang lagi kumpul semua ini adalah salat Jumat, kudu jaga diri gitu ya. Jangan sampai nanti ada ta'addudul Jum'ah namanya. Para alim ulama banyak tuh yang apalagi yang sikapnya agak keras begitu. Kalau Jumat dilaksanakan dengan masjid-masjid yang berbilang dalam jumlah yang banyak dan jarak yang dekat, itu mereka mempersyaratkan ketat banget tuh ya. Di antaranya mulai khutbah harus bareng, selesai khutbah harus bareng, takbir harus bareng, salam harus bareng, baru tuh sah semuanya. Kalau ada yang main duluan, semuanya dikagak sah katanya begitu ya kan. Repot. Nah, menghindari itu ya maka kita yang sifatnya di sini musola, yaitu kita tidak melaksanakan sholat Jumat gitu. Di sini aja kita udah dekat-dekat banget nih ya. Bahasanya sekampung baru dah begitu, sekelurahan kita nih. Termasuk banyak nih kampung kita di sini masjid. Fa in kanatil abniyatu mutafarriqatan, jika bangunan-bangunan tersebut terpisah, lam tasihhal jum'atu fiha bila khilafin, maka tidak sah salat Jumat di kampung tersebut ya tanpa ada perbedaan pendapat. Kenapa? Li'annaha laisat qaryatan, kalau begitu ya di mana kampung rumahnya terpisah-pisah jauh-jauh, nah itu tidak dianggap sebagai kampung atau dianggap sebagai desa pemukiman begitu. Jadi kalau dulu ada patokannya kira-kira tuh, kalau orang manggil dari satu rumah ke rumah lain, suara yang pantas dianggap manggil tuh kedengeran ya. Misalnya rumah saya sama rumah Nain tuh di satu tempat, kalau saya manggil Nain ya kan dengan bahasa panggil kayak gitu, dia udah kedengeran tuh ya, dia nyaut saya dengar, dia manggil saya dengar. Itu dekatnya tuh kira-kira seperti itu ya. Nah, kalau saya manggil Nain kagak dengar,
Nah, nyaut saya kagak dengar, nah itu sudah dianggap jauh, ya. Bukan patokannya jaraknya berapa ya begitu, karena jarak antara satu rumah dengan rumah yang lain itu sangat memungkinkan beda pendapat yang satu dengan yang lain. Tapi kalau dianggap ya ngomong itu kedengeran gitu, manggil kedengeran, nah itu dianggap rumah tersebut dianggap dekat namanya, karena ya manggil kedengeran. Itu katanya orang Batak, kenapa suaranya keras-keras? Dia rumahnya agak jauh-jauh, tapi kalau ngobrol dari rumahnya masing-masing katanya begitu. Ada yang bilang begitu. Sehingga kebiasaan dia tuh kalau ngomong suaranya kencang. Makanya orang Batak dimanapun suaranya gede gitu ya kan, karena terbiasa dia ngobrol dari rumahnya jauh, dari depan pintu ke depan pintunya jauh tuh ngobrol katanya begitu ya, dulu gitu ya. Nah sekarang nggak tahu lagi dah, karena jumlah rumahnya juga udah banyak. Tapi ya karena memang udah menjadi watak, ya udah akhirnya suaranya keras terus jadinya begitu ya. Wa yurja'u fil ijtima' wa tafarruq ilal 'urfi, dan dikembalikan dalam hal kumpul dan terpisahnya menurut kebiasaan ya. Menurut pendapat umum nih rumah kayak begini nih antar satu dengan yang lain dianggap dekat atau dianggap jauh gitu ya. Nah itu kebiasaan di situ bagaimana. Kalau kita di Jakarta, aduh, udah susah dah dianggap jauh ya kan. Belakang rumah kita kan udah depan orang lain, begitu kan. Udah pintu rumah orang lain tuh begitu. Atau belakang menghadap dengan sama-sama belakang begitu ya. Udah ketemu tuh banyak ya, yang belakang rumahnya ketutup dengan rumah orang lain. Itu udah sangat dekat sekali kalau begitu. Maka kalau begitu di Jakarta tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan sholat Jumat. Dilihat dari persyaratan ini nih, ya, dilihat dari persyaratan banyaknya rumah yang dianggap sebagai indikasi adanya satu desa atau satu kota gitu. Wala yushtaratu iqamatuha fi masjidin, dan tidak disyaratkan pelaksanaan Jumat di masjid au kinin atau rumah tuh ya. Jadi kalau udah kumpul orang di tempat yang memang banyak rumah begitu, maka pelaksanaannya boleh di mana saja ya. Di lapangan boleh, di masjid bisa ya, di musala juga bisa dong kalau begitu ya kan. Kan di sini tidak disyaratkan kalau begitu ya. Bal yajuzu fi fadain, bahkan boleh di lapangan ma'dudin yang terbatas ya, fi khitatil baladi, pada batas ya, batas daerah. Jadi kalau kemarin tuh misalnya ada pelaksanaan sholat di Monas, kita nggak bisa bilang tuh nggak sah tuh ya, nggak bisa. Di situ kan banyak bangunan. Adapun bangunan mau hotel kayak mau kantor kayak, yang penting pada satu tempat itu ya, di situ ada orang, ada aktivitas ya, ada banyak kegiatan ya, walaupun mungkin itu enggak semuanya di situ tempat tinggal, tapi yang jelas sekitar Monas itu banyak orang gitu, banyak tempat tinggal ya, sehingga kalau dikatakan bahwa sholat Jumat wajib di masjid gitu, nah itu tidak ya. Menurut kitab kita ini kita baca nih ya, bahwa sholat Jumat di lapangan ya itu boleh gitu. Wa amal maudi'ul khariju an khitatiha, adapun tempat yang keluar dari batas ya kampung tersebut, alladzi yatarakhasu minhul musafiru, yang dianggap ya musafir itu bisa mendapatkan rukhsah, fala yajuzu iqamatuha, maka tidak boleh ya mendirikannya. Ini kalau masih terbatas nih ya, masih kampung ini masih terbatas gitu. Kalau sekarang sudah nggak ada masalah. Ini namanya disebut dengan kampung baru gitu misalnya kita bilang ya. Nah, ini kalau kita sholat qashar jamak bagi musafir, kan tuh jalan raya masih bagian kita juga tuh sini tuh ya, masih bagian sini gitu maksudnya, masih kampung sini gitu. Kalau mau di depan terus sampai jalan Haji Soleh sama apalagi tuh situ tuh. Asirat ya. Ah, ini sini apa nih? Jalan Soleh ya. Kalau sini apa tuh? Muhajar ya. Ah, itu kan masih bagian dari sini kan namanya. Nyebrang sono no, nyebrang jalan raya.
Itu kalau kita bepergian jauh, itu mulai sholat qashar jamaah tuh di situ tuh, nyeberang jalanan. Ya, itu udah boleh tuh. Jadi kalau seandainya kita jalan nih jam 11 lah gitu ya, siap-siap mau berangkat ziarah gitu misalnya, mampir dulu di Masjid An-Nur, di Masjid Nurul Anwar, ya, atau di Masjid Al-Insan. Pas tuh di situ zohor, turun dulu tuh, sholat qashar jamaah, udah boleh. Karena itu emang udah menjadi batas kampung gitu. Nah, jadi untuk melaksanakan sholat Jumat kita wajib di sini jadinya. Jangan nyebrang ke sono-sono, karena ini kampung kita. Sekali lagi ini untuk kampung kita ya, gitu. Untuk kampung kita, jangan ya sholat di seberang jalanan Solo, harus di sini semuanya, gitu. Kalau udah ke sono tuh, udah Bonanas kan namanya ya. Itu adalah wilayah di mana kalau kita mau jadi musafir, itu batas awalnya dan batas akhirnya kita mendapatkan rukhsah, ya. Sekarang kita tadi saya katakan mau ziarah nih ke Ampel lah begitu ya, jalan jam 11 ya, sampai di Masjid An-Nur, apalah tuh ya, sampai di Masjid Nurul Anwar, sampai di Al-Insan tuh, turun sholat zuhur dan asar di situ, udah boleh. Itu titik awal ya, karena udah bukan kampung kita lagi namanya. Nah nanti berangkat taruh nih ya, hari Selasa tuh besok, pulang hari Minggu gitu misalnya ya, pulang hari Minggu, anggaplah sampai situ misalnya jam 5:30 tuh ya, berhenti di Masjid An-Nur, Masjid Nurul Anwar, Masjid Al-Insan tuh, berhenti di situ tuh. Di situ batas akhir kita melaksanakan qashar jamaah ya, karena itu batas terakhir tuh. Jadi dia batas awal, batas akhir. Jadi kalau kita seandainya pulang masih ya maghrib di situ tuh, nah sekaligus tuh sholat qashar isya dan maghrib di situ, pulang lagi kemari ya udah aman jadinya gitu. Yang penting supirnya mau aja diajak berhenti. Kata supir udah tinggal sejengkal turun lagi katanya ya kan. Nah kalau makanya ya orang yang yang mimpin bepergian tuh ya kudu pinter-pinter sama supir ya, mau diajak ngomong gitu, mau diajak inilah cincai gitu bahasanya, di mana aja yang diajak berhenti mau gitu. Tuh supirnya mesti bisa begitu tuh ya. Nah, kalau udah bisa begitu, enak tuh bepergian kayak begitu. Sehingga kita mau makan, mau sholat, mau apa segala macam, supirnya tuh ya mau begitu. Yang repot kalau supirnya marah-marah mulu dah, ya udah kagak enak dah kalau begitu ya. Ya. Jadi kalau begitu, kalau kita ada di sini, ya sholatnya nih di kampung kita sini, ya. Jangan bikin di daerah Kebonanas buat kita yang apabila ya kita mau bikin di sini gitu, ya. Nah, itu. Fala yajuzu iqamatuha fihi, maka tidak boleh melaksanakan Jumat di wilayah perbatasan tuh kalau begitu namanya. Wa in tara'a inqita'uhu 'anil umrani, sekalipun tiba-tiba ya terputus daripada keramaian kampung tersebut. Afada dzalika Ar-Ramli, demikian dijelaskan oleh Imam Ar-Ramli. Wal jama'atu fil jum'ati fardu ainin aidan, ya, dan jamaah melaksanakan berjamaah pada salat Jumat juga menjadi fardu ain juga bagi siapa? Ala man nawal iqamata indahum, bagi orang yang niat untuk ya bermukim ya di kampung tersebut bersama mereka. Ai al-madhkurin, yaitu orang-orang yang telah disebutkan tadi, penduduk kampung tersebut. Berapa lama? Arba'ata ayyamin sihahin, 4 hari berturut-turut ya. Jadi kalau ada orang merasa bahwa dirinya itu dari kampung jauh ya, terus udah 4 hari di sini masih ngomong saya kan masih dalam perjalanan, saya bukan orang sini, saya jadi nggak wajib salat Jumat, ya salah ya. Kalau datangnya udah hari Minggu, ketemu hari Jumat, udah wajib sholat di sini. Kan dari hari Minggu ke hari Jumat udah lebih dari 4 hari begitu. Maka siapapun orang
yang datang ke satu kampung di mana dia sudah lebih daripada 4 hari, kan berarti itu namanya udah melampaui batas mendapatkan rukhsah tuh namanya. Tamu ya, batasnya 3 hari. Perjalanan jauh itu dianggap perjalanan jauh kalau bisa melampaui batas 3 hari. Nah, di sini batasnya 4 hari, berarti udah melampaui semuanya tuh. Kalau udah bermukim di satu tempat ya selama 4 hari dan di antara setelah 4 hari itu ada Jumat, maka wajib Jumat tersebut diikuti oleh orang yang niat mukim tadi itu begitu. Kecuali ya belum 4 hari dia udah jalan lagi. Nah, itu berarti namanya dia belum mukim walaupun menemui hari Jumat ya. Sampai di sini hari Kamis ya. Terus hari Jumat harus berangkat lagi. Nah, itu berarti dia termasuk boleh yang tidak melaksanakan Jumat karena baru 2 hari dia harus jalan lagi. Tapi kalau udah sampai di sini misalnya hari Senin, ya Senin udah sampai, Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu udah 4 hari. Jumat masih bilang saya musafir, ya salah kalau begitu. Ya, udah 4 hari udah lewat, berarti dia dianggap sudah bermukim di wilayah tersebut. Lakin latan aqidu Jum'atu bihi wa tasihhu minhu. Akan tetapi Jumat dianggap tidak sah kalau ditambahin oleh orang tersebut. Tapi wa tasihhu minhu sah dianggap salat Jumatnya bagi pribadi orang tersebut. Misalnya begini. Salat baru ada 39 ya. Salat baru 39. Nah, ada orang tuh yang niat mukim baru 4 hari datang. Katanya orang ini tidak bisa mengesahkan Jumat tersebut. Ya. 40 orang itu tuh betul-betul mustautin yang memang udah lama gitu. Bukan baru-baru 4 hari gitu, bukan baru-baru. Tapi bagi pribadi orang tersebut sah melaksanakan Jumat. Tapi kalau Jumat jumlahnya kurang dari 40 ditambah dia 1, nah itu katanya sholat Jumatnya menjadi tidak sah ya. Harus mana? Harus orang-orang yang memang betul-betul mustautin di situ, atau sekalipun tidak mustautin tapi memang aktivitasnya mundar mandirinya di situ begitu ya. Kan kita kayak di sini nih, Jakarta, Depok, Bekasi tuh ya, itu termasuk Ciputat ya, Parung dah bahasanya mungkin tuh, itu kan dah wilayah hampir mendekati Bogor tuh ya. Tapi aktivitas orang tidak sedikit yang memang ya kerjanya dia ada di Jakarta begitu ya, kantornya di Jakarta tapi rumahnya di Bekasi, di Depok dan lain sebagainya. Nah, itu wilayah yang apabila diukur berdasarkan perjalanan jauh itu belum dianggap perjalanan yang bisa mendapatkan rukhsah melaksanakan qashar ya, atau melaksanakan jama ya. Maka kalau begitu orang tersebut tetap wajib melaksanakan salat Jumat di mana dia berada begitu ya. Baru dari Ciputat doang kemari ya kan, oh gue perjalanan jauh nih ya kan, nggak usah salat Jumat, tidur segitu lah, pilihannya enak banget ya kan. Itu mah males aja yang begitu ya. Nah, itu nggak bisa yang seperti itu. Jadi kalau memang daerahnya dianggap jauh, patokannya adalah itu udah masuk wilayah qashar jama atau belum, sudah layak belum orang tersebut mendapatkan rukhsah ya dalam perjalanan tersebut. Wa fardu ainin aidan, dan juga Jumat tersebut secara berjamaah menjadi fardu ain juga, artinya secara individu itu wajib ya, dia dosa kalau nggak melaksanakannya. Alaman balaghahu nida'us sayyidin, kepada orang yang sampai kepadanya ya panggilan azan berdasarkan suara gitu. Ai adzanu syakhsin qawi sauti, yaitu adzan seseorang yang kuat suaranya, min waqifin, pada tempat berdiri, fi tarafin yalihi, ya pada pemukiman seberangnya. Pokoknya kalau orang di tempat tersebut masih dengar azan sholat Jumat, dengar nih berapa jauhnya tuh misalnya ya, maka dia wajib untuk nyamperin tuh tempat tadi ya.
Andaikan ada satu-satunya nih sholat Jumat tuh ada di situ tuh, ya, nah, itu harus didatengin karena dia masih bisa mendengar panggilan azan, itu begitu, ya. Nah, apalagi ya sekarang udah pakai pengeras suara begitu ya kan, ya wajib udah kalau gitu, udah pasti kedengeran begitu, ya. Wala tarafin akhar, ya, bukan pinggir pemukiman yang lain, wala wasatil baladi, dan bukan pula di tengah daerah, ya, min baladiha, dari daerah dilaksanakannya Jumat, ai min mahallin tuqamu fihil jum'atu, yaitu dari tempat yang dilaksanakan salat Jumat. Ya, gampangnya kalau azan tuh masih kedengaran dah begitu, saya yakin kayaknya belum sekiloan kali itu begitu, ya, masjid azan gitu ya kan kedengeran, kayaknya belum sekiloan itu jaraknya gitu. Ya, kemungkinan paling jauh juga 500 meter kali begitu, ya. Jadi sudah wajib untuk melaksanakan salat Jumat bagi orang yang mendengarkan azan. Wal mu'tabaru, dan yang diperhitungkan, sima'u wahidin fa aktsara min zalikal mahalli bil quwwati la bil fi'li, ya, adalah dapat terdengar oleh satu orang atau lebih dari tempat itu secara kekuatan bukan secara nyata, ma'a tidali sauti wastiwa'il makani, disertai dengan normalnya suara dan datarnya tempat. Ya, artinya gini, kalau azan sebenarnya sekarang kan bisa pakai speaker dan pakai menara, ya. Itu kan sangat memungkinkan, dengan speaker dan menara sangat memungkinkan akhirnya kedengarannya akan semakin jauh gitu, ya. Nah, ini kalau seandainya masjid itu cuma satu-satunya di tempat tersebut, apakah termasuk dia orang yang wajib Jumat karena hanya berdasarkan suaranya saja begitu, ya, kan sangat memungkinkan tuh, ya, ternyata dari masjid tersebut ya puluhan kilo suaranya kedengeran gitu, ya kan. Untuk menempuh ke sana itu sangat sulit. Nah, berarti yang demikian ini termasuk yang tidak wajib, ya, untuk Jumat. Kalau sekarang sih boleh dikatakan agak mustahil, ya, kenyataan seperti itu, ya, mustahil dah. Hampir setiap wilayah, ya, terutama di Jakarta gitu, kalau kita hitung 2 kilo aja dari tempat kita berhenti nih di sini nih, 2 kilo ke kanan, ke kiri, ke belakang, ke depan, udah pasti kita menemukan masjid gitu. Maka udah nggak bisa mengelak dari melaksanakan sholat Jumat berjamaah gitu, ya. Kalau di satu tempat di mana menuju ke sana, ya, jauh, kendaraan juga nggak punya gitu, ya kan, sulit. Kalau seandainya jalan itu juga capek dan lain sebagainya, ya, apalagi banyak halangan, ya, termasuk hujan, aduh, udah kalau begitu nggak usah untuk melaksanakan Jumat, ganti dengan zuhur. Tapi ya sekali lagi di sekarang ini nih boleh dikatakan lebih-lebih di tempat kita udah kagak ada yang kayak gitu, ya kan. Mungkin kalau di Kalimantan masih ada kalian sana, ya, azan di satu kota kedengarannya di ujung desa begitu, itu sangat memungkinkan. Kalau di Jakarta udah nggak ada. Artinya kalau begitu sudah tidak ada lagi uzur bagi orang yang dengar azan di mana dia sehat untuk kemudian dibilang, oh, masjid jauh gitu. Itu udah kagak bisa, ya. Karena sekarang udah dianggap dekat, ya, kendaraan juga ada gitu, ya. Wa adamil mani min hawain wa syajarin masalan, dan tidak ada penghalang baik, ya, angin atau pohon, ya, sebagai contoh. Jadi kalau seandainya azannya kencang, ini azannya kencang nih gara-gara kencang di bawah angin, kedengaran di bawah angin, atau karena memang benar-benar suara itu normal begitu, ya. Nah, berarti kalau seandainya suaranya sebenarnya jauh, tapi gara-gara anginnya lagi angin sini gitu, akhirnya kedengarannya kayaknya dekat. Padahal untuk menempuh ke sana tuh, jauhnya luar biasa. Nah, ya, nah itu juga berarti dianggap penghalang kalau begitu, ya. Syajarin di sini dianggap pohon. Pohon tumbuh, ya, kalau kita bilang hutan dah begitu, ya. Berarti
di mana kita harus menempuh masjid yang harus melewati hutan begitu, nah itu berarti termasuk yang dianggap penghalang, ya. Karena apa? Yang namanya hutan, ya kan, ya sangat memungkinkan ada rampok, ada binatang buas dan lain sebagainya. Itu. Wala yu'tabaru uluwu, dan tidak diperhitungkan perihal ketinggian, ya. Kan kanal mahallu ala alin, seperti misalnya tempat azan tersebut pada tempat yang tinggi, yasmau ahlun nida li'uluwihi, ya, yang dapat didengar, ya, azan tersebut oleh orangnya azan karena ketinggiannya. Jadi kalau gitu, tinggi rendahnya tempat posisi azan itu tidak berpengaruh, ya, mau tinggi mau rendah didengar oleh siapa saja. Yang penting azan tersebut didengar dan tempat dapat dijangkau, gitu, ya. Tempat dapat dijangkau dengan aman, dengan gampang. Ya, sekali lagi saya katakan, kalau era sekarang ini udah nggak ada dah halangan yang kayak begini-begini nih. Nanti mungkin halangannya sakit, nah itu baru tuh, ya, sangat memungkinkan tuh begitu. Walau furida ala mustawin lam yasma'u lam talzamhum, dan jikalau diperkirakan azan pada tempat yang datar mereka tidak dapat mendengarnya, maka tidak wajib salat Jumat bagi mereka, ya. Tempat kalau dihitung-hitung tuh biasa aja sih, nggak ada gunung, nggak ada tempat tinggi, nggak ada yang rendah, rata semuanya. Tapi azan di situ nggak kedengeran, ya. Azan di situ nggak kedengeran. Bahkan udah dipakai speaker masih kedengeran juga. Nah, ini sangat memungkinkan kalau begitu tempat ini termasuk jauh. Dan kalau begitu kita misalnya kalau harus ke sono, itu berarti udah melewati satu kampung, ya, di tempat kita tinggal kalau begitu. Nah, ini termasuk, ya, dianggap tidak wajib untuk melaksanakan salat Jumat. Bi khilafi aqsihi, berbeda dengan sebaliknya. Ai fatazamu jum'atu man dzukira bi hudurihi ila baladi jum'ati, yaitu wajibnya Jumat bagi orang yang disebutkan tadi untuk hadir ke tempat kampung di mana dilaksanakan salat Jumat. Jadi kalau seandainya tempatnya diperkirakan rata tapi didengar, ya. Sekali lagi, tempatnya rata terus didengar. Nah, ini masih wajib tuh. Rata tapi nggak kedengeran, tempatnya nih nggak ada gunung, nggak ada apa, nggak ada tempat yang tinggi tapi nggak kedengeran. Berarti termasuk jauh tuh kalau begitu, ya. Berarti udah ngelewatin kampung di mana dia tinggal. Nah, itu berarti tidak wajib tuh. Fa in sami'an nida'ah min mahallaini, ya, kalau seandainya ada seseorang yang mendengar, ya, panggilan atau azan min mahallaini dari dua tempat, qaddamal aktsara jam'an, maka ia harus mendahului, ya, yang paling banyak jamaahnya, fal aqrabu ilaihi, lalu yang paling dekat, ya, kepadanya. Sekarang ada nih masjid gede, ya, satu lagi masjid kecil. Nah, itu kan berarti kalau gitu pertimbangan gede dan kecil udah menunjukkan banyaknya jamaah gitu. Tapi dilihat-lihat lagi, masjid gede jauhnya luar biasa gitu. Masjid kecil jamaahnya sedikit tapi bisa dijangkau. Nah, berarti kalau gitu yang dekat yang diparanin gitu. Hada idalam yablugh ahlu baladihi arba'in. Ketentuan ini apabila penduduk daerahnya tidak mencapai jumlah 40 orang. Wa illa lazimat humul jum'atu fi baladihi. Tapi kalau tidak demikian maka wajib melaksanakan Jumat di kampungnya. Nah, jadi kalau di kampung dia ada, di kampung dia tinggal, ya, itu jumlahnya kagak cukup untuk melaksanakan Jumat. Kan berarti kan harus pindah ke masjid lain kalau begitu, yang dekat. Nah, patokannya tadi itu, yang pertama diupayakan yang paling banyak jamaahnya. Yang kedua yang paling dekat dari tempat dia tinggal. Tapi kalau seandainya di kampungnya sendiri, ya, jumlahnya mencukupi tuh 40 orang, ya di kampungnya itu bikin gitu, ya. Jangan pindah ke kampung lain gitu. Wa yahrumu alaihi ta'tiluhu minha,
dan haram baginya mengosongkan daerahnya dari sholat Jumat. Wa in salluha fi ghairihi, ya, meskipun mereka melaksanakan sholat Jumat di tempat lain. Jadi bagaimana kalau begitu? Kampungnya sendiri nggak ada tuh pelaksanaan sholat Jumat, tapi orang kampung tersebut mencar-mencar tuh, ya, sembahyang di tempat lain. Di kampung sendiri nggak bisa ditempatin sholat, dilaksanakan sholat Jumat, nggak boleh. Kalau di kampung itu, ya, kita dan ini kampung baru gitu misalnya, andaikan ya di sini nggak ada masjid, bukan patokan bahwa masjid tempat melaksanakan Jumat, kan bisa di lapangan masalahnya, ya. Terus di kampung ini akhirnya orang ke Cudodol, ya, ke Kebon Nanas, ke Kelapa Dua, ke Sukabumi sana. Di kampung ini kosong nih, nggak ada Jumat, nggak boleh, ya. Harus di kampung ini ada Jumat kalau orangnya mencapai 40 paling sedikitnya, kecuali orangnya nggak ada 40-nya gitu, ya kan, nambahinnya susah dah begitu. Nah, mau nggak mau harus keluar ke tempat lain untuk melaksanakan sholat Jumat di tempat terdekat. Kalau jumlahnya ada 40 orang, lalu akhirnya 40 orang dah pokoknya itu masing-masing tuh, ya, yang dekat sono ke Cudodol, yang dekat sini ke Sukabumi, yang daerah sono ke Kebon Nanas, yang daerah sini itu akhirnya ke Kelapa Dua gitu. Padahal kalau dikumpul bareng-bareng di sini 40 orang lebih, haram tuh kampung tersebut kosong dari pelaksanaan Jumat. Oh, nggak ada masjidnya, sholat Jumat tidak wajib di masjid, ya, tidak harus di rumah, di lapangan juga boleh tuh begitu, ya. Yang penting terlindungilah, ya, karena sholat Jumat itu siang gitu, ya. Yang pertama jaga dari panas, ya. Yang kedua jaga dari hujan, ya. Jangan khutbah lagi dilaksanakan, hujan turun, bubar semuanya orang, kacau juga kalau begitu. Nah, itu perlu pertimbangan tuh di situ, ya. Nah, jadi harus tuh di satu kampung yang namanya udah disebut kampung ini, ada satu nama kampungnya, harus ada salat Jumatnya gitu, ya. Wa syartuha, dan syarat daripada Jumat, syarat sah Jumat, ay syartu sihhatil Jum'ah arba'atun, ada 4. Al-awwalu waktu zuhri. Yang pertama adalah pelaksanaan salat Jumat harus waktu zuhur, ya. Fayushtaratu, maka disyaratkan at-taharrumu biha, takbir ihram untuk pelaksanaan salat Jumat, wa huwa baqin, sedangkan waktu tersebut masih ada, bihaitu yasa'uha jami'uha, sekira masih memuat, ya, semua salat zuhur atau semua salat Jumat pada waktu itu. Salat zuhur itu waktunya kan hampir 3 jam. Kalau kita hitung-hitung tuh, ya, jam 12, anggaplah lempengin jam 12 sampai jam 3 atau setengah 4 gitu misalnya, ya. Itu kan waktu zuhur namanya kalau begitu tuh. Sekarang jam 3.15 ya kalau nggak salah, ya. Anggaplah segitu, lempeng-lempeng dah jam 12 zuhur mulai sampai jam 3:15. Kira-kira itu 15 menit salat Jumat sampai enggak tuh? Ya. Persyaratannya kan sekarang tuh di mana-mana tuh khutbah 20 menit. Kalau gitu panjangin dikit. Ya 30 menit dah, ya. Berarti andaikan salat Jumat itu mau diakhirkan, ya, itu jam 3:15 menit asar. Berarti nanti jam 2, ya, jam 3 kurang 10 menit paling enggak, ya, atau jam 2:45 menit itu sholat Jumat dah harus dimulai, ya. Khutbah terus sholat. Nah, mungkin 5 menit sebelum asar udah harus selesai, kira-kira begitu, buat jaga-jaga waktu gitu, ya, jangan sampai kelewatan. Artinya boleh dong kalau gitu sholat Jumat di awal waktu ataupun di akhir waktu, nggak apa-apa gitu, ya. Mungkin saya sudah cerita kali ya, teman pernah tuh dia sholat karena baru tumben, kalau nggak ada di Sudan ya kalau nggak salah tuh, baru sampai dia belajar di sana, dia menganggap sholat Jumat sama kali di sini tuh, ya, supaya istilahnya dapat pahala gedean dah, ya, jalan jam 11-an.
Itu kosong masjid semuanya itu, ya kosong. Tunggu, udah waktunya zuhur kok, jalan ada juga nih, nggak ada Jumat. Apa di sini masih gede banget, betul-betul nggak ada orang tuh. Ya tapi ditungguin aja, kali-kali entar, ya sampai betul-betul menjelang asar baru pada sampai. Ya, ternyata di sana sholat Jumat itu dilaksanakan ya beberapa menit selesai sebelum sholat asar, gitu. Ya, jadi orang nggak 2-3 kali berangkat ya ke masjid tuh untuk hari Jumat. Ya, jadi sholat Jumat, selesai sholat Jumat, berhenti sejenak, lalu sholat asar. Tuh, begitu polanya, ya. Nah, berarti kalau gitu boleh, ya, melaksanakan sholat Jumat itu seperti itu. Sama sebenarnya sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, ya, itu kan waktunya diperpanjang sampai sebelum zuhur, ya. Selesai sholat waktu duha lah. Anggap misalnya 11:30 gitu misalnya ya. Kalau duha itu 11:30 misalnya, ya, maka sebenarnya sholat Idul Fitri kalau hari Jumat tuh misalnya boleh tuh tunda jam 11, ya. Sholat Idul Fitri jam 11. Nah, khutbah, sholat, ya, kan itu kira-kira ya 30 menit 40 menit dah ya. Nah, beberapa menit kemudian tunggu datang sholat Jumat gitu, ya. Ya, sekali lagi ketupat udah pada mangkak tuh ya kan. Kalau bentuknya kayak begitu, padahal nggak apa-apa tuh ya, boleh dikerjakan cara seperti itu. Falau daqa anha, andaikan sepit waktunya ya untuk melaksanakan Jumat, bi alam yabqa minhu ma yasau khutbataini wa rak'ataini, ya, di mana tidak memuat ya, tidak tercapai waktu untuk melaksanakan 2 khutbah dan salat 2 rakaat, ahramal qaumu bizuhri, maka ya orang-orang itu sekarang takbirnya melaksanakan salat zuhur. Walau apa nih? Syakku ya, ya, khawatir syakau. Dan walau syakku, seandainya mereka ragu fi khurujil waqti, di dalam keluarnya waktu, ba'da ihramihim, setelah takbir ihramnya mereka, atamuha jum'atan, mereka harus menyempurnakannya sebagai salat Jumat. Wa in kana mani'an min iqadiha, sekalipun ada ya penghalang daripada pelaksanaan sahnya salat Jumat. Afada dzalika Ar-Ramli, demikian dijelaskan oleh Imam Ar-Ramli fi syarhi Hadiyatin Nasih, di dalam kitab Syarah Hadiyatin Nasih. Sekarang pas takbir nih, ragu-ragu nih, udah takbir sebenarnya nih, ini masih waktu zuhur atau sudah masuk asar gitu ya. Kalau sudah masuk, udah takbir gitu, tapi ya ragu-ragu apakah masih muat zuhur atau tidak, tetap saja sempurnakan. Yang penting itu kalau Jumat paling tidak takbir dan 1 rakaat itu masih ada di waktu zuhur, ya, takbir dan 1 rakaatnya masih ada di waktu zuhur, sehingga kemungkinan besarnya rakaat kedua tuh udah di waktu asar, ya, itu tetap masih dinyatakan boleh, lanjutin kalau begitu. Yang kagak boleh ya takbirnya udah di waktu asar tuh, ya. Nah, kalau takbirnya udah di waktu asar, berarti kalau gitu udah bukan Jumat lagi, ya, udah harus zuhur. Zuhurnya juga udah lewat lagi, ya kan? Berarti mereka harus qada zuhur kalau begitu. Nah, maka dilihat dari sini nih, para ulama-ulama terdahulu, ya, ternyata boleh dikatakan hampir jarang banget yang melaksanakan Jumat mendekati asar begitu. Itu tidak ada lain adalah menjaga-jaga jangan sampai khutbahnya mungkin kepanjangan, ya, sehingga akhirnya salat Jumatnya kelewatan tuh begitu. Maka ya para pendahulu para ulama salaf melaksanakan Jumat itu di awal zuhur. Andaikan khutbahnya panjang, kayaknya sih seorang khotib sekuat-kuatnya dia khotib dah begitu, ya, agak mungkin 3 jam dia ceramah aja dah begitu, ya kan, sampai akhirnya
Ya, sholat Jumat lewat waktunya gara-gara khutbahnya sampai 3 jam gitu ya kan. Dari awal zuhur dah. Awal zuhur sampai jam 3 tuh dia masih aja ceramah nggak habis-habis ya kan. Walaupun ceramahnya enak dah, orang demen banget pokoknya. Kayaknya kagak ada yang sanggup ya ceramah sampai 3 jam kemudian akhirnya sholat Jumat gitu. Ya sekuat-kuatnya dah orang paling-paling juga ceramah 1 jam kali begitu ya kan. Nah, tujuannya itu supaya sepanjang-panjangnya khutbah ya tetap bisa melaksanakan sholat Jumat. Tetapi boleh katakan di dalam ketentuan-ketentuan para alim ulama ya, khutbah yang paling baik adalah khutbah yang singkat ya, yang padat isinya ya, yang tidak berkepanjangan. Sampai yang paling afdol itu sholat harus lebih panjang daripada khutbahnya, itu yang paling bagus begitu ya. Kalau kita kan lebih lama khutbahnya daripada sholatnya begitu, dan banyak ya sholat Jumat ternyata ya imam itu pas sholat tidak baca sholat atau tidak baca surat ya yang umum lah ya, sabihisma dengan hal ataka begitu. Ada yang kemudian baca yang lebih pendek daripada itu, wadduha, kemudian watin, alam nasr dan sebagainya, sehingga akhirnya jumlah waktu apabila dibandingkan antara khutbah dengan sholat Jumat masih jauh lebih panjang khutbahnya daripada sholat Jumatnya. Padahal yang diutamakan itu adalah kalau bisa lebih panjang sholatnya daripada khutbahnya. Bahkan kata sebagian ulama ya, orang yang panjang khutbahnya itu menunjukkan bodohnya katanya begitu ya. Maka khutbah itu secara umum harusnya tidak boleh ya berlama-lama begitu. Kalau mau dipanjangin, dilamain sholatnya. Misalnya dengan membaca surat yang lebih panjang daripada hal ataka atau sabihisma tuh ya. Cari ayat yang lain yang memang hafal yang lebih panjang daripada khutbahnya yang diperpanjang. Itu banyak ulama yang menyatakan sedemikian. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin habzal mursalin wa sana'atal mamaratil muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna. Allahumma ij'alna wa awladana wa banatina wa dzurriyyatina min ahli wal khair. Wa la taj'alna wa yahmilna syarri wa dhirra qulubana qulubam arifin. Wa hdina wa yam siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.